Selamat pagi, opa-opa, oma-oma. Kita percaya kasih Tuhan selalu baru tiap pagi, sehingga kita bisa berkumpul di sini. Betul ya? Kita akan bersukacita, kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk ke saat teduh sejenak untuk mempersiapkan. Oma-oma, opa-opa diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan mars kita yang kita bangga-banggakan. Betul ya, bangga. Dengan penuh semangat dan sukacita. Tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 7 ayat 1, 2, dan 3. Bernyanyilah bagi Tuhan.
Kita akan berdoa untuk membuka persekutuan ini. Bapa kami yang Maha Pengasih, puji syukur dan terima kasih kami sudah berkumpul kembali di hari Rabu ini. Semua karena kasih karunia dari Bapa di surga. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Andreas Loanka. Kiranya Tuhan layakkan kami mempersembahkan pujian, buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dan melakukannya sehari-hari. Kami menyerahkan jam persekutuan ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami memohon dan berdoa. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 40 ayat 1 dan 6. 96. Kok di sini Pak? Sorry. 96 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama aja ya. Mazmur 96. Salah. Yuk. Udah siap semua ya? 1, 2, 3. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia yang menjadikan langit. Keagungan dan kesemarakan ada di hadapannya. Kekuatan dan kebenaran ada di tempat kudusnya. Amin. Sekarang tiba saatnya sampai ke ruang kesaksian. Ada sebuah vokal group yang akan melalui pujian akan membawakan kesaksian. Sebelumnya mari kita mempersiapkan dengan pujian NKB 164 ayat 1, 3 dan 4. Dalam pancaran
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kami dari vokal grup Ebenezer akan mempersembahkan satu lagu pujian. Sebenarnya grup kami sudah lama dibentuk, kalau tidak salah mungkin 2018. Jadi karena COVID kami stop sementara, tapi kami masih melayani di ibadah virtual dengan kami rekaman satu-satu orang di rumah dan disatukan pada waktu ibadah. Puji Tuhan berhasil juga waktu itu. Sekarang kami mulai lagi kembali untuk memuji Tuhan dengan lagu pujian dengan judul Puji Tuhan, Puji Syukur, dari lagu dari daerah Minahasa, dari Sulawesi Utara. Terima kasih.
kita bersukacita dengan penuh pujian ya. Saya lihat tadi waktu kita nyanyi kidung yang indah, kidung yang merdu di hatiku, saya lihat bagian media juga goyang-goyang. Kevin. Terima kasih kepada Ebenezer, oma-oma yang semangat. Kita akan masuk ke persiapan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita menyanyi dari KJ 356 1 dan 2. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, kita bersyukur hari ini dapat bersekutu dalam persekutuan ya, Usinda. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan Engkau, bersekutu dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman yang lain. Kami juga bersyukur pada saat ini kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup kami. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan firman Tuhan itu sungguh bermanfaat bagi kami. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah sungguh bermanfaat, baik untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk memimpin kami dalam kebenaran. Kuduskan, urapi, dan pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat firman Tuhan. Saya mengajak kita melihat dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Galatia pasal 5 ayat 22 ya, kita baca ayat 22 23 ya. Ya, Galatia pasal 5 ayat 22 23 biar enggak kepotong ya. Kemudian dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Kita baca Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23 ya. Kita baca bersama-sama. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Cukup ya. Ya. Kita lihat lagi Filipi pasal yang keempat. Surah Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat ke-9. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Kita baca gantian ya. Saya baca ayat yang pertama, ibu-ibu baca ayat yang kedua ya. Jadi kita baca gantian ya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih.
Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos yang setia, tolonglah mereka, sebab mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama Clement dan kawan-kawan sekerjaku yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita perhatikan ayat ke-7 ya. Kita baca ayat ke-7 sekali lagi ya. Ayat ke-7 ya. 1, 2 ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kita sedang berbicara tentang buah Roh Kudus. Firman Tuhan dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23a mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, inilah buah roh yang dinyatakan oleh firman Tuhan ya. Buah roh ini merupakan satu kesatuan ya. Kalau kita melihat buah roh ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia dikatakan buah roh, bukan buah-buah roh ya. Memang dalam bahasa Yunani yang dipakai juga menggunakan bentuk singular ya. Fruit ya. Jadi nggak ada s-nya ya. Singular ya. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya juga itu bentuk tunggal ya. Buah roh. Tetapi dalam buah roh itu ada beberapa karakter, ada beberapa rasa, ada beberapa macam sifat ya. Ya, ada orang bilang karakter, rasa, sifat, terserah. Pokoknya di dalam satu buah itu di dalamnya apa? Ada love ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri ya. Ini semua merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain ya. Ketika berbicara tentang buah roh, kita diingatkan bahwa kesembilan buah karakter dari buah roh ini adalah sesuatu yang berelasi ya antara kita dengan Allah ya, dengan diri kita sendiri dan dengan sesama kita. Ya, semua 9 hal ini berkaitan dengan kita, dengan Allah, dengan diri dan dengan sesama ya. Namun secara spesifik ya kan, ya 3 yang pertama itu lebih mengarah hubungan kita dengan Allah ya. Ya, kemudian 3 yang berikutnya dalam relasi kita dengan sesama, dan 3 yang terakhir dalam relasi kita dengan diri kita sendiri. Kendati pun secara umum ke-9 itu berhubungan antara kita dengan Allah, diri dan sesama. Bisa paham ya? Secara umum 9 itu punya hubungan dengan 3 hal ya, relasi Allah dengan diri dan sesama. Tetapi lebih spesifik ya, 3 yang pertama dalam relasi kita dengan Allah, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Allah adalah kasih ya. Kalau kita mengatakan kita mengikuti perintah Allah, seharusnya ada kasih ya. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, nggak mengasihi sama, kita menipu diri kita sendiri ya. Jadi kasih ini berkenan dengan Allah ya. Dan kasih ini juga bukan hanya kasih ya
yang bergantung kepada apa yang orang buat, ya. Tapi kasih kepada orang karena Allah sudah mengasihi kita dan meletakkan kasih di dalam kita sehingga kita mengasihi. Ya, sukacita juga, bukan karena kita senang dapat hadiah, ya, senang dapat sesuatu, ya. Tapi sukacita yang Tuhan berikan kepada kita karena apa? Karena ada Tuhan di dalam kita. Makanya kita dapat tetap bersukacita dalam segala keadaan. Rasul-rasul meskipun mereka sedang menghadapi kesulitan, mereka tetap bersukacita, ya. Karena dalam hubungan mereka dengan Allah. Damai sejahtera juga yang kita bicara pada hari ini, juga damai sejahtera dalam relasi kita dengan Allah, ya. Nanti kita akan bahas, ya. Dan hubungan dengan sama apa? Kesabaran, sama-sama kita mesti sabar, murah hati dan baik hati, ya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Dalam relasi dengan diri kita sendiri, ya, kita mesti setia, ya, lemah lembut dan bisa nguasain diri, ya. Saudara, ketika kita hadir pada hari ini, kita bahas tema hidup dalam damai sejahtera. Hari ini kita bicara tentang damai sejahtera, temanya hidup dalam damai sejahtera. Jadi dari ke-9 karakter ini, hari ini kita fokus kepada yang nomor berapa ini, damai sejahtera? 3, ya, damai sejahtera dengan tema hidup dalam damai sejahtera, ya. Dalam kitab Filipi tadi dikatakan kepada kita, ya, dengan jelas sekali, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, ya. Jadi kita kalau bicara, ya, tentang damai sejahtera ini, ya, sebenarnya kata damai sejahtera ini punya kaitan dengan kasih dan sukacita, ya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi ketika kita bicara tentang damai sejahtera, ini ada hubungannya dengan kasih dan sukacita, ya. Ada kasih baru ada damai, ya. Dengan kita ada sukacita, itu juga melahirkan damai. Ada kasih sukacita lah yang membuat kita dapat sungguh-sungguh memiliki damai sejahtera yang sejati, ya. Kata damai sejahtera dalam bahasa Yunani eirene, ya. Dan juga ini punya hubungan dengan apa yang biasa disebut dalam perjanjian lama shalom, ya. Shalom Elohim, ya kan. Shalom, kita ketemu orang kan shalom, ya. Ya, dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunaninya eirene, ya. Saudara, ini punya hubungan, ya, sama, ya. Dan kata ini bukan hanya berarti kita hari ini waduh semuanya keadaannya enak-enak, senang, enggak, ya. Kata eirene atau shalom ini bukan hanya berarti bebas dari kesulitan, tapi juga menyangkut setiap hal yang membawa kebaikan tertinggi bagi manusia, ya. Dan damai sejahtera ini adalah satu ketenangan hati yang bukan hanya semata-mata bersumber pada diri kita, enggak. Tapi suatu damai sejahtera yang bersumber pada kesadaran bahwa hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan, ya. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, dalam tercatat dalam Yohanes pasal 14, ya. Kalau nggak salah ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak sama seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, ya. Jadi Tuhan Yesus katakan damai sejahtera dia tinggalkan bagi murid-muridnya. Damai sejahteranya dia berikan kepada murid-muridnya. Apa yang dia berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia, maka mereka jangan gentar, jangan takut. Padahal mereka harus menghadapi banyak sekali kesulitan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, ya, di dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan, tapi tenangkanlah hatimu sebab aku telah mengalahkan dunia. Mereka akan menghadapi kesulitan, tantangan, ya. Di dalam mereka melayani Tuhan, memberitakan Injil gak gampang. Ada tantangan, bahkan penganiayaan, tapi mereka tetap dapat melayani dengan sukacita
ada damai sejahtera ya. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hati mereka yang mengasihi mereka, yang membawa mereka dapat mengasihi orang, bukan hanya orang yang suka pada mereka, tetapi juga orang yang menentang mereka. Ya, kita dapat melihat damai sejahtera yang Tuhan berikan itu sungguh luar biasa ya. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita bisa hidup dalam damai sejahtera ya. Damai sejahtera ini adalah salah satu karakter dari buah Roh Kudus. Ya. Ya. Jadi kalau buah itu bukan karena usaha kita, tapi muncul dari diri kita. Kenapa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Bisa paham nggak? Ya. Buah itu lahir dari hidup orang percaya. Itu dari pihak Tuhan. Tetapi ingat ya, dari pihak kita juga ada yang perlu kita lakukan agar damai sejahtera itu tetap dapat memelihara hati dan pikiran kita. Bisa paham nggak? Pada satu pihak, damai itu adalah buah roh. Ya, tanpa usaha kita juga kita miliki karena itu buah roh ya. Tetapi pada pihak lain firman Tuhan mengajarkan kita harus melakukan sesuatu agar damai sejahtera itu tetap terpelihara di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita kembali ingat Filipi pasal yang keempat ayat 7 tadi katakan bagaimana damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus ya. Tapi ada kondisinya ya. Kondisi dekat adalah jangan bersukacita senantiasa dalam Tuhan, jangan khawatir ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui, jangan khawatir ya. Tapi semuanya itu yang ada dalam hatimu sampaikan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada kondisi. Dari yang lebih luas lagi kalau kita membaca pasal Filipi 4 ayat 1 sampai 7, wah kita diajar banyak hal ya. Tapi pada hari ini saya mengajak kepada kita untuk merangkumnya dalam setidaknya 5 hal saudara ya. Bagaimana agar kita dapat hidup dalam damai sejahtera ya. Yang pertama firman Tuhan ajar berdirilah teguh di dalam Tuhan ya. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Paulus memanggil jemaat di Filipi dengan kata yang sangat indah sekali ya. Karena itu saudara-saudaraku kasihi dan ku rindukan sukacitaku dan mahkotaku. Berilah juga dengan teguh dalam Tuhan hai saudara-saudaraku yang terkasih. Wah, sebutan yang luar biasa ya. Disebut mereka saudara yang kukasih dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku ya. Saudara-saudaraku yang terkasih ya. Suatu panggilan yang akrab sekali. Suatu panggilan yang mesra sekali, suatu panggilan yang menunjukkan mereka hubungannya dekat sekali. Ya, kita memang dekat di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan kita semua adalah saudara. Ya, karena kita punya satu Bapa. Siapa Bapa kita? Yesus ya, Bapa di surga. Kita punya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Kita punya satu Roh, yaitu Roh Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, ya Paulus katakan ya. Memanggil mereka, apa yang dia katakan? Agar mereka berdiri teguh di dalam Tuhan. Ini yang Rasul Paulus inginkan. Ketika kita berdiri teguh dalam Tuhan itulah yang membuat kita memiliki damai sejahtera. Karena Tuhan yang memberikan kepada kita damai sejahtera yang sesungguhnya. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, oleh karena itu teguhkan dan kuatkanlah hatimu ya. Kita harus tetap teguh dalam Tuhan untuk memiliki damai yang sesungguhnya ya. Sudah tentu ya, untuk beri teguh dalam Tuhan yang pertama harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Tetapi percaya sama Tuhan Yesus itu hanya langkah awal. Setelah itu apa? Kita harus tetap beri teguh dalam Tuhan ya. Dan di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia,
bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang damai sejahtera, jangan lupa pertama berdiri teguh di dalam Tuhan. Sudah terima Tuhan Yesus, ya berdiri teguh di dalam Tuhan Yesus. Ya, sama anak-anak kita, cucu kita harus tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Ya, apapun keadaannya tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Ya, jangan terombang-ambing. Ya, ya. Ada ya, saya melayani di satu tempat. Saya sedih ya, karena ketika mengetahui ada beberapa yang sudah nggak ke gereja lagi. Kenapa? Oh, dia sudah menikah dengan orang agama lain, akhirnya ikut. Waduh, sayang sekali, ya kan? Ya, punya mutiara diganti dengan apa? Kelereng kali ya. Meskipun warna-warni, tapi ya sayang sekali gitu ya. Harus tetap berdiri di dalam Tuhan, ya. Ya, ketika kita dalam keadaan bagaimana, waktu sehat tetap teguh dalam Tuhan, waktu sakit, ya. Waktu sakit masih tetap teguh nggak? Waktu hidup senang tetap dalam Tuhan, waktu dalam keadaan susah, ya. Jadi dalam keadaan apapun tetap teguh dalam Tuhan, ya. Jangan mudah digoyahkan, nggak damai nanti hatinya, ya. Kalau lagi sakit, tiba-tiba orang datang, kamu kan sudah berobat, belum sembuh ya? Belum. Ini ada orang pintar. Ya, ya. Gimana? Percaya sama orang pintar atau percaya sama Tuhan? Ya, kadang-kadang kita goyah, udah goyah, nggak ada damai lagi. Ya, dalam keadaan bagaimanapun kita tetap teguh di dalam Tuhan. Ya, kalau di dalam Kolose, teguh itu berkaitan dengan berakar dalam Tuhan, ya, dibangun. Tambah teguh dalam iman dan juga bersyukur, ya. Tetapi di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, berdiri teguh itu ya dikaitkan dengan pekerjaan Tuhan, ya. Agar kita tetap teguh dalam Tuhan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kita tahu apa yang kita lakukan dalam Tuhan tidak sia-sia, ya. Jadi kita tetap teguh, ya. Kita mau tetap berakar, bertumbuh, berbuah, dan kita mau melayani dengan setia, ya. Waktu semua orang senang dalam pelayanan kita, setia nggak pelayanan? Ya. Waktu kita lagi melayani Tuhan, ada yang kritik, masih tetap mau melayanin? Atau kita udah, saya melayani juga nggak dibayar, ini malah dikritik, udah nggak mau pelayan lagi gitu ya? Ya, nggak gitu ya Bu Yanti ya? Ya, tetap melayani, ya. Orang senang atau orang kritik, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau orang kritik ya kita dengar. Kalau memang kita ada yang kurang, ya perbaiki diri. Nobody perfect, nggak ada yang sempurna. Dengan mau dengar orang punya kritik, kita akan ditolong, bisa naik satu tingkat lebih baik. Jangan saya sudah hebat, ya nggak mau dirubah lagi. Dengar orang kritik, ya kita renungkan, bener nggak? Ya lebih baik kita bisa dengar. Kalau dia ngomong itu mungkin nggak pas gitu, ya nggak apa-apa, anggap aja itu sebagai sesuatu yang mungkin menguatkan kita. Kalau memang benar, ya udah kita perbaiki, ya. Jadi kita jangan akhirnya mutung gitu ya. Tetap teguh, ya. Orang ngomong apa tetap kita terima dengan baik, ya, tetap ada damai, ya. Dan yang kedua apa ya? Berdamai dan mendamaikan dengan sesama, ya. Damai dengan Allah membawa kita damai dengan sesama. Karena damai dengan Allah membawa kita damai dengan diri, membawa kita dapat damai dengan orang lain. Namun ya, bukan berarti semuanya bisa lancar-lancar saja, ya. Kadang-kadang bisa terjadi perselisihan, kadang bisa terjadi konflik, ya. Di jemaat bisa terjadi perselisihan nggak? Bisa. Kenapa? Karena ada kita. Kenapa saudara bisa konflik dengan orang lain? Karena saudara nggak sempurna. Jadi kalau ada konflik jangan, karena dia. Karena saya. Kenapa? Saya nggak sempurna. Dia juga nggak sempurna. Ada satu buku, ya, judulnya udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, Membangun dengan Pisang. Ya.
Saudara kalau bangun tembok itu pakai apa? Pakai semen, pasti batu bata atau batu balok itu yang 4 persegi ya. Tapi dia katakan membangun dengan pisang. Pisang itu coba ada yang belok ke kanan, ada belok ke kiri gitu. Membangun nggak gampang ya, betul nggak? Iya, lembek lagi ya kan. Ya, tapi dengan lem kasih itulah sehingga bisa terjadi satu bangun. Kita ini kan tubuh Kristus, sempurna nggak? Siapa yang nggak sempurna? Oh, dia nggak sempurna. Jangan lupa kita juga saya nggak sempurna. Ya, kadang bisa terjadi masalah. Kenapa? Karena saya. Ya. Di Filipi juga terjadi masalah. Ya. Rupanya ada 2 ibu-ibu, satu namanya Eudia, Ibu Eudia, satu namanya Ibu Eunike. Mereka 2 aktivis. Dulu sama-sama Paulus mengabarkan Injil di Filipi. Ya. Mereka itu orang yang giat melayani. Ternyata bisa konflik juga. Pengurus sama pengurus bisa konflik gak? Ya, saudara, kadang-kadang bisa terjadi konflik. Ya, lalu ada konflik gimana? Dibiarin? Anggap nggak ada? Ya diselesaikan. Ya, Tuhan kan ngomong gini ya. Kalau kamu mau memberikan persembahan sama Tuhan, tapi waktu kamu jalan mau beri, tiba-tiba ingat, masih ada sesuatu antara saya dengan saudaraku. Apa yang Tuhan ajarkan? Tinggalkan dulu persembahan itu, pergi cari temanmu, ya saudaramu, damai dulu, selesaikan dulu, baru kamu lanjutkan memberi persembahan. Ya. Jadi ada masalah mesti diselesaikan. Kalau enggak ya enggak damai, ya kan? Saya masih ingat, ya waktu saya mahasiswa, satu teman beri kesaksian demikian, ya. Dia ini dulu aktivis di perguruan tinggi ya, di Perkantas ya. Tiba-tiba sama-sama pelayan di Perkantas terjadi konflik ya. Sama ya senior dia lah, sama-sama pelayanan ya. Karena ikut campur dia ya. Dia sedang ada masalah dengan pacarnya ya. Ya, dia orang Sangir, pacarnya orang Sumatera. Tiba-tiba si kakak tingkat ini orang Sumatera juga negur dia, ya kan. Akhirnya terjadi 2 hal ini konflik ya. Kok ikut campur loh gitu kan ya. Akhirnya konflik. Iya. Dengan demikian pelayanan diam-diaman ya kan. Ya. Pelayan di satu tempat tapi enggak ngomong. Ada yang enggak gitu enggak pengurus ini? Ada enggak? Ya. Ada enggak sama-sama persekutuan ini tapi masih musuhan? Ada enggak? Gara-gara apa? Gara-gara naik mobil. Kenapa? Tempat kursi dulu saya dia tempati. Ya oma-oma ya kan, opa-opa kadang-kadang gitu. Kayak di gereja aja ya. Ya, kayaknya di kursi itu sudah ada namanya gitu kan. Ya. Begitu datang lihat orang lain sudah duduknya. Tempat saya di situ dudukin orang. Ya. Kadang-kadang naik mobil juga demikian ya, ya. Masalah naik mobil aja bisa masalah. Ada nggak gitu mama apa-apa? Ya. Gak ada ya, puji Tuhan. Kalau ada konflik selesaikan, habisin aja, selesaikan ya. Ya, siapa yang selesai? Oh, saya tunggu dia. Gak usah nunggu orang, kita datang ya, minta maaf ya. Dulu saya ngomongnya ya agak mungkin nyinggung, minta maaf ya. Mungkin temannya kata, oh enggak apa-apa. Meskipun enggak apa-apa, kita sudah minta maaf ya. Kalau dia bilang, oh iya saya sudah maafkan, puji Tuhan ya. Ya. Kalau dia katakan tiada maaf bagimu, ya gak apa-apa saudara ya. Apa yang harus aku lakukan supaya kamu bisa memaafkanku, gitu kan? Ya. Saudara ada masalah ya selesai. Maksud Paulus katakan kepada Eudia, aku nasihati, sinteke kusahati, hendaklah kamu sehati sepikir dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak sehati lagi, maka dinasihat supaya hati ya oma A ku nasihati, oma B ku saya adalah sehati sepikir dalam ada masalah selesaikan. Opa A, opa B, kalau ada masalah selesaikan. Dan dia minta juga, ku minta kepadamu Sunsugos, tolonglah mereka dulu sama-sama aku menginjili loh ya, sama juga dengan Klemen dan sebagainya. Jadi kepada Sunsugos diminta untuk menolong Sintike dan Eudia bisa damai. Lihat teman lagi konflik gimana? Tambah minyak. Ya, supaya semakin berkobar ya kan. Ya.
gitu ya, ditambah bumbu biar lebih enak ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau lihat teman-teman lagi konflik gimana? Dipanas-panasi ya. Iya, memang dia seperti itu, ya kan? Ya, gitu. Yang bener aja ini ya. Oma-oma yang suka manas-manasin tuh siapa itu? Bertobatlah. Opa-opa yang suka manasin, bertobatlah. Seharusnya kalau teman konflik, ya seperti Paulus kata, Sunsugos, tolong mereka. Lagi konflik, ya kita jadi pendamai. Membawa damai supaya mereka bisa damai sendiri. Jangan diginiin ya kan. Diademin ya. Elus-elus ya, diademin ya. Tapi elus-elus bukan seperti elus-elus ayam jago kan. Artinya dielus tuh di laga lagi kan, dilus supaya adem gitu kan, bisa baikan gitu ya. Jadi pembawa damai, kita sudah damai dengan Allah, damai dengan semua. Jadilah pembawa damai, sama seperti Paulus menasihatkan Sunsugos supaya tolong mereka supaya bisa berdamai ya. Ada nggak teman-teman kamu yang sedang berkonflik? Ya. Ada nggak teman-teman saya yang sedang berkonflik? Ada nggak teman-teman kita yang sedang berkonflik? Ya, kita doain. Ya, kita doain ya, Tuhan, saya doakan untuk teman saya yang sedang konflik. Ya Tuhan, tolong kasih saya hikmat, baik saya harus bagaimana menolong mereka. Ya, kita doakan. Tapi bukannya doakan, kita juga menolong mereka bisa berdamai. Ya, bisa nggak? Ya, puji Tuhan ya. Kalau nggak ada damai, sudah masih konflik, mana bisa damai? Lihat temennya ada di sana. Bu itu udah masuk. Ya, kenapa? Sebel saya. Nggak ada damai ya kan? Lihat orang aja sudah sebel. Udah sebel mana ada damai? Padahal orang itu udah nggak ingat apa-apa. Ya, ada masalah diselesaikan ya. Nah, ya. Yang ketiga, memelihara hati di dalam Tuhan. Hati ini harus dipelihara, ya kan? Yang buat damai sejahtera atau tidak damai sejahtera, ya seringkali bukan karena lingkungan, bukan karena orang lain, tetapi hati kita sendiri, ya. Makanya firman Tuhan ajar kita apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Itu hati kita. Keadaan di luar bisa nggak baik, tapi kita tetap sukacita ya. Tunjukkan kebaikan hati. Mungkin orang nggak baik, tapi kita tetap baik ya. Jangan khawatir. Mungkin keadaan nggak baik-baik saja, tapi kita nggak khawatir. Ya, kita ganti khawatir dengan apa? Dengan doa dan dengan ucapan syukur. Jadi nggak khawatir, ya kan? Pada saat ada rasa khawatir atau ada cemas apa, kita bawa dalam doa. Tuhan, ada hal yang saat ini membuat saya khawatir, saya cemas Tuhan, tolonglah Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Maka apa hasilnya? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kita pelihara hati yang damai. Ya, jangan terpengaruh. Ya, iblis bisa mencuri. Ya. Damai sejahtera dari hati kita ya, dengan pakai orang lain ya, dengan pakai keadaan. Tapi biarlah kita bersandar sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan dalam doa, permohonan dan ucapan syukur ya. Maka damai sejahtera akan terus menguasai hati dan pikiran kita ya. Yang selanjutnya ibu-ibu, isi pikiran dengan yang benar dan mulia ya. Seringkali yang buat kita tidak damai adalah pikiran yang negatif dan ruwet. Bukan hanya hati, tapi juga pikiran ya. Makanya firman Tuhan ajar kita apa? Ya, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi kita pikirkan, yang masukkan dalam pikiran kita itu bukan yang sampah, tapi yang benar, yang mulia, yang baik itu, ya kan? Ya. Pernah satu orang naik taksi gitu kan, ya. Tiba-tiba lagi jalan, ya di satu persimpangan gitu, tiba-tiba ada mobil nyelonong, ya.
hampir kena tabrak, untung dia bisa ngerem, nggak apa-apa, ya kan. Tapi orang itu bukannya minta maaf, dia langsung buka jendela, maki-maki, bawa mobil nggak pakai mata ya, semua ya, wow, keluar ya kan, ya. Tapi supir ini buka, maaf ya Pak, maaf ya. Kemudian orang itu pergi. Ya, penumpang ini tanya, Pak, tadi kan yang salah orang itu, tiba-tiba muncul. Kok yang marah dia juga? Bapak kok sabar? Ya, dia ngomong apa? Pak, apa yang keluar itu kan muncul dari hati. Mungkin dia lagi buru-buru, mungkin lagi dia lagi kesal. Ya nggak apa-apa Pak, ya nggak usah kita lawan. Ya, kalau dia lawan gimana? Orang marah ini marah ya, bisa sama-sama keluar dari mobil kan? Bisa adu jotos. Yang penting itu saudara, apa yang orang lakukan, kalau pikiran kita semuanya kita isi dengan yang baik, yang benar, keluarnya juga baik, hati baik, pikiran baik, wah pasti damai ya. Oleh karena itu Tuhan tolong kita. Tapi bagaimana kalau di pikiran kita sudah banyak toksit ya, khawatir, cemas, takut, semua ya, gimana untuk menghilangkannya? Ya. Kalau di botol, kalau botol itu di dalamnya itu banyak cairan ya toksit, bersihnya gimana? Kita kasih air, isi terus air bersih, luber ya kan? Lama-lama toksinya semakin berkurang. Ya isi terus, ya lama-lama yang ada air bening, toksinya sudah nggak ada, betul nggak? Demikian juga pikiran kita, isi dengan apa? Firman Tuhan kita baca sama-sama ya. Ya, ayat yang ke-8. Ya, 1, 2 ya. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kalau bagaimana kalau suka gosip? Apa itu gosip? Semakin digosok semakin sip. Ya, memang gosip itu enak ya. Ya, apalagi kalau nggak ada kerjaan gitu ya. Ya, datang ke tetangga. Tadi saya lihat si itu loh, gini ya kan. Ya, terus ya, saya lihat juga tuh suaminya udah lama nggak pulang, mulai gosip semuanya kan. Ya, kerjanya ngurumpi, kerjanya gosip. Ya, pikirannya pasti negatif terus. Tapi firman Tuhan katakan, enggak, isi yang benar, yang baik, yang mulia. Ya. Kalau ada orang ngomong gimana? Ya, ukurannya demikian ya. Pernah satu waktu orang datang sama satu yang namanya Sokrates dia soalnya. Saya mau Pak, tunggu sebentar. Saya mau cerita. Siapa? Tentang temanmu ya. Temanmu gini. Terus dia, tunggu dulu. Ya. Saya ingin tanya ya. Apa yang kamu ngomong itu apa tentang yang baik tentangnya? Oh, justru yang nggak baik. Oke, ya. Yang ingin saya tanya kamu, apakah kamu sudah hijau? Apakah itu pasti benar? Oh, belum tentu, karena saya dengar. Oke, ya. Dan yang ketiga, apakah itu perlu untuk saya dengar? Enggak terlalu perlu. Kalau gitu udah untuk kamu aja. Jadi ukurannya apa? Itu baik enggak? Itu benar enggak? Itu perlu enggak? Kalau enggak ya udah, enggak usah didengerin. Ya. Opa oma yang suka gosip ini. Ya, bisa datangkan damai nggak kalau suka gosip? Enggak. Suka ngomongin orang bisa datangkan damai nggak? Enggak. Ya. Suka pikiran yang macam-macam datangkan damai nggak? Enggak. Makanya jangan pikirin itu. Isi pikiran dengan yang baik dan benar. Ya. Yang terakhir ya, mempelajari dan melakukan firman Tuhan. Paulus katakan, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Dengan demikian apa? Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya. Belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, tapi juga lakukan firman Tuhan. Ya. Kalau bisa kita beritakan, bagikan firman Tuhan kepada orang lain. Ya kan? Kemudian siapa yang sertai? Siapa yang menyertai? Alkitab katakan, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya.
Puji Tuhan, kalau Allah damai sejahtera yang menyertai kita, ada damai sejahtera nggak? Pasti ada. Ya. Kalau orang nggak suka lakukan firman Tuhan, yang suka nyertai dia siapa? Ada damai sejahtera nggak? Nggak ada. Kalau orang kesukaan firman Tuhan, ya mau lakukan firman, damai sejahtera Allah pasti ada, karena Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Puji Tuhan. Ya. Hari ini saya udah ngomong kepanjangan ya. Ya, saya harus berhenti ya. Ya. Tapi kita ingat ayat emas ini ya. Ya, Filipi 4 ayat 7 ya. Kita baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 7. Terima kasih nih sudah ya dibikin indah gini ya. Saya nggak tahu ini Pak Kelvin ganti gambarnya Pak ya. Jadi bagus ini ya. Coba kita Filipi 4 ayat 7 ya. Kita sama-sama baca ya, kita hafalkan ya. 1, 2 ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Gampang nggak hafalnya? Ingat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, sekali lagi ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Untuk itu kita hari ini diingatkan 5 hal ya. Yang pertama ya, kita beri teguh dalam Tuhan. Yang kedua, berdamai dan mendamaikan dengan sesama. Ketiga, memelihara hati yang di dalam Tuhan. Keempat, isi pikiran dengan sesuatu yang benar dan mulia. Dan yang terakhir, mempelajari dan melakukan firman Tuhan. Ya, mari kita ambil waktu bersatu sejenak. Amin. Ya, langsung doa syafaat ya. Ya, kita doa sama-sama ya, kita doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi siang hari ini kami boleh bersekutu bersama. Biar Engkau tetap pimpin kami agar kami sebagai anak-anak-Mu tetap dipenuhi dengan damai sejahtera di dalam Tuhan. Kami pada saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami khususnya berdoa untuk Ibu Susana Filipus atas berpulangnya anak tersayang Aldi ke rumah Bapa di surga. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan penghiburan kepada Bu Susana di masa-masa kehilangan ini. Tuhan juga menolong, memberkati Ibu Susan dan juga keluarga. Kami berdoa juga untuk Arif, anak Ibu Fen, yang saat ini dirawat di rumah sakit Bethsaida karena lemah tubuh. Kami mohon biar Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk Bapak Yakub pasca bypass jantungnya. Tuhan yang menolong agar ia segera dapat dipulihkan, dan Tuhan memimpin dalam masa pemulihan ini agar ada penyertaan Tuhan, keadaan semakin baik dan dapat sembuh dengan sempurna. Kami berdoa juga untuk Ibu Joni dalam pemulihan mata kirinya pasca operasi katarak. Biar Engkau tolong agar hasilnya semakin baik dan dapat pulih dengan cepat. Kami berdoa juga untuk pemulihan kaki dari Ibu Lestinar Lelo. Biar Engkau berkati Tuhan agar Ibu Lestinar dapat segera pulih, dapat berjalan dengan baik kembali. Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk pemulihan kesehatan Pak Anwar, dan Tuhan kasih kesabaran, kekuatan untuk Ibu Ria yang boleh mendampingi dan merawat. Biar Engkau tolong agar Pak Anwar dapat segera pulih dan sembuh kembali. Kami berdoa juga untuk Ibu Nis Karyawati yang lemah tubuh. Biar Engkau memberkati Tuhan agar Ibu Nis dapat dipulihkan. Kau juga memberkati Ibu Nis senantiasa dalam penyertaan dan
pertolongan Tuhan, agar dalam masa sakitnya pun tetap diberikan damai sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Pit, biarlah Engkau juga yang menolong, Engkau yang menyembuhkan pasca jatuh, biarlah Engkau pulihkan Tuhan, agar dapat mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua pengurus dan seluruh jemaat simpatisan Usinda beserta keluarga masing-masing. Tuhan berkati semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk program kerja Usinda yang telah direncanakan, biarlah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan berkati agar perusahaan Usinda ini semakin maju, memuliakan Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Nurjani Yusuf, Ibu Linda Maya, untuk Ibu Tina Simanjunta, Ibu Joni, Ibu Inge Hadi Brata, Ibu Ellen Al Salim. Bilang Engkau memberkati Tuhan, agar di masa ulang tahun dan sesudahnya ini tetap dipenuhi dengan kasih setia, sukacita, dan damai sejahtera dalam Tuhan. Tuhan pimpin agar dapat terus menghitung hari-hari, agar beroleh hati yang bijaksana, dan Tuhan tolong dan hari-harinya dipenuhi dengan pertolongan dan anugerah-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir hari ini. Kau tahu akan segala masalah kami, pergumulan kami. Kau tahu juga untuk kebutuhan kami. Bilang Kau berkati kami satu persatu sesuai dengan kasih kemurahan-Mu. Karena Engkaulah Tuhan yang maha bijak, yang mengetahui segala keberadaan kami dan dapat memberikan kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki, yang jauh lebih baik daripada yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini tiba saatnya kita akan bersyukur melalui persembahan. Sebelumnya kita akan menyanyi dari KJ 393, 1, 2, dan 3. Dan
Allah yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa syukur dan persembahan kami. Tuhan, kiranya mengkuduskan persembahan ini yang asalnya hanya dari Engkau saja. Biarlah persembahan ini menjadi media untuk memperluas kerajaan-Mu dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menutup persekutuan ini dengan menyanyikan lagu Kasih. Marilah kita datang menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memimpin persekutuan pada hari ini. Sebelum kami berpisah, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Bila setia Tuhan terus menyertai kami dengan anugerah dan berkat-Mu. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan Roh Kudus menjadi saudara sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Dalam surga
Selamat siang Bapak, Ibu, Oma, Opa semuanya. Mohon perhatiannya ya untuk pengumuman Warta Jemaat Usia Indah. Atas nama pengurus Komisi Usia Indah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Loanka yang sudah membawakan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada Ibu Herti Suhendra sebagai pemimpin pujian, Cici. Singer kepada Ibu Chandra dan Ibu Linawati, pemusik kepada Ibu Yanti, penerima tamu kepada Ibu Susana Filipus dan Ibu Lau Kui Hong. Multimedia kepada Saudara Kelvin, Efrat dan Bu Evang. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu sekalian. Tema persekutuan kita pada minggu depan tanggal 29 Mei 2024, temanya adalah dalam topangan kasih Allah. Mazmur 90 ayat 7 sampai 12. Pembicaranya Pendeta Mulyadi Uy. Pemimpin pujian Bapak Irawan Rudianto, singer Ibu Rini Raharjo dan Ibu Hermin. Pemusik Ibu Amelia, penerima tamu Ibu Tung Lanyo dan Ibu Kok Ivy. Pembaca warta Ibu Anita. Apakah ada tamu yang hadir untuk pertama kali? Ada ya? Mohon untuk memperkenalkan diri maju ke depan. Tadi katanya ada. Mungkin ada yang minggu lalu belum maju ke depan juga boleh ya. Siapa ya minggu lalu ada deh. Oh, oke. Tolong mic-nya. Cek 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 cek. Saudara seiman, nama saya itu Lamina. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik sudah sediakan kami saudara bisa kumpul di sini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus ya. Haleluya, amin. Ya, selamat datang Ibu Lamina. Semoga terus boleh datang di sini bersama kami. Tuhan memberkati Ibu. Selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam nama-Nya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam nama-Nya. Selamat datang ya Ibu. Wah, ini ada pengumuman. Setelah persekutuan ada MMA dan latihan paduan suara. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei ada latihan angklung di sini jam 10. Nah, ini yang seru nih. Tanggal 29 Mei untuk ada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional. Ada apa ya? Minggu depan berarti ya. Kita akan merayakannya Hari Lansia ini dengan beberapa perlombaan, lomba lari, lomba lomba tarik tambang. Datang ya? Oh, bukan lari, bukan tarik tambang, enggak. Harap membawa Alkitab, bukan Alkitab HP ya.
Alkitab beneran. Alkitab, jangan lupa bawa Alkitab dan alat tulis, ya, karena akan ada ya perlombaan seru lah pokoknya. Kalau nggak datang rugi, ya. Jadi ditunggu minggu depan bawa Alkitab dan alat tulis, pinter. Lalu untuk yang berulang tahun, dari tanggal 16 sampai 22 Mei adalah Ibu Linda Maya, Ibu Tina Simanjuntak, Ibu Joni, Ibu Inge Hadibrata, dan Ibu Ellen Salim. Kalau ada yang datang harap maju ke depan, kita akan merayakannya dengan menyanyikannya ulang tahun, happy birthday. Ada yang hadir? Bu Nur, Ibu Tina, mana ya? Ayo maju. Bu Nur, Bu Nur. Ibu Linda Maya ada nggak? Ibu Joni? Nggak ada ya. Ibu Inge, Ibu Ellen. Ayo Bu Tina, maju Bu Tina. Nggak pakai kado sekarang, ini buat gereja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun. Baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sampai bertemu pada hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa bawa Alkitab dan alat tulis.